Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Saya Sarah Hidayah dari program pendidikan matematika. Di sini kelompok kami akan melaksanakan tugas mengenai meminta pendapat dari beberapa narasumber yang telah kami wawancarai. Dan inilah kelompok kami. Saya Ilham. Saya Zidan Arfiansyah. Halo, saya Anggi. Dan selamat menyaksikan apa yang jadi hasil wawancara kita. Halo semuanya, saya di sini Anggi akan mewawancarai narasumber yang boleh perkenalkan Kak dengan siapa? Boleh, nama saya Aldi Halim. Dari prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 21. Menurut Kakak, peran dari demokrasi itu siapa saja yang berperan di dalam demokrasi? Kalau untuk orang-orang yang berperan yang paling utama, seperti yang kita tahu kan demokrasi itu bisa diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Seringkali orang-orang itu berpendapat bahwa demokrasi ini tentang memilih pemimpin saja. Tetapi kalau menurut saya sendiri, itu bukan hanya sekedar mengenai pemimpin, namun mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan. Jadi segala kegiatan itu meskipun dipimpin oleh seorang pemimpin, tetapi rakyat itu tetap harus bertindak. Jadi segala instrumen-instrumen, komponen-komponen yang ada di dalam kenegaraan itu pasti masuk untuk dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Seperti itu kalau menurut saya. Oh, baik. Terima kasih Kak atas masukannya. Ya, sama-sama. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih. Di sini saya sudah bersama Kang Farhan. Ya, perkenalkan saya Farhan Humam dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Nah, jadi saya akan bertanya tentang apa itu demokrasi. Di sini pertanyaan saya adalah apa kelebihan dan kekurangan yang Anda ketahui tentang demokrasi? Baik, kelebihan dan kekurangannya ya. Dari kelebihannya dulu, kelebihan demokrasi itu di Indonesia ya. Yang pertama, mungkin dari prinsip-prinsip demokrasi ya, yang dari rakyat untuk rakyat. Kemudian dari pelaksananya pun demokrasi di Indonesia itu sesuai dengan menghanut ke Pancasila gitu, dari sila pertama sampai kelima. Nah, dalam proses pelaksanaannya, untuk kelemahannya, proses pelaksanaannya tuh tidak sesuai gitu. Karena bagaimana dalam pelaksana dan prasarananya, demokrasi di Indonesia itu kebanyakan banyak suara yang tidak terdengar gitu. Terutama dari rakyat itu sendiri gitu, apalagi dari rakyat-rakyat kecil. Nah, itu adalah tolak ukur kelemahan dari demokrasi di Indonesia. Seperti itu, Kang. Mungkin itu saja yang saya tanyakan dan mungkin itu juga yang bisa Saya sampaikan. sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu teman-teman menurut pendapat dari dua narasumber kami terkait demokrasi yang ada di Indonesia, apakah berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, pada dasarnya demokrasi di Indonesia itu seharusnya sudah berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak kelebihan dan kekurangannya, tetapi pada saat pelaksanaannya seringkali terdapat banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya, ya entah seperti yang tadi disebutkan oleh narasumber pertama ya, pelanggaran terhadap hak-hak suara yang entah dicurangi atau bagaimana, dan masih banyak pula pelanggaran terhadap hak-hak demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi agen perubahan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Kita harus bisa melaksanakan demokrasi sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Terima kasih. Nah, itulah beberapa pendapat dari para narasumber. Menarik bukan? Apakah kalian juga mempunyai pendapat lain tentang demokrasi? Boleh komen di bawah ya. Nah, itulah sekian dari kami, dari kelompok kami juga cuman bisa menampilkan sedikitnya ya. Jadi, dadah. Dadah.